Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah persekutuan online Soan Gusti pada kesempatan hari ini. Adapun yang menjadi tema untuk ibadah kita hari ini adalah membagikan damai sejahtera Kristus. Yang menjadi landasan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dilanjutkan sampai 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Kita percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Kitab Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah hadir dalam persekutuan ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Kita meyakini bahwa di dalam hidup kita, apapun kondisi dan bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan Allah mau hadir dalam hidup kita. Ia menjamah, Ia memberkati, dan Ia mengasihi kita. Mari saat ini sama-sama kita siapkan hati kita untuk fokus sujud menyembah Allah, merayakan dan bersuka cita atas keagungan Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasa pekerjaannya dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Surya Maha Suci, biarlah cahyamu hangat menyentuh wajahku. Bagai kuntum bunga bila disinari memekarkan matahari. Ku telah berserah, biar Kau berkarya dalam segalanya. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Bacaan ayat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3.
Saya ulangi bacaan ayat dari Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan pasti menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini kami telah beraktivitas. Sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah persekutuan online Sowan Gusti. Kiranya Tuhan melancarkan dari awal pertengahan hingga akhir, dan pemimpin ibadah Tuhan yang akan memberikan perenungan bagi kita semua. Berikanlah hikmat agar seturut sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian kita dengan lagu yang berjudul Yesus Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Hidup kita adalah seperti halnya kitab yang terbuka dan juga kitab yang terbaca. Oleh sebab itu, kiranya hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga setiap orang boleh semakin dikuatkan dan diubahkan. Mari kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara kita. Kiranya kesaksian yang akan disampaikan dapat memberkati kita semua. Saya lahir di keluarga Kristen sederhana yang penuh dengan kasih sayang. Sejak kuliah, saya sudah aktif melayani sebagai worship leader. Bagi saya waktu itu, tidak ada pelayanan yang lebih keren selain menjadi WL. Saya pun mulai sombong pasif karena sering menerima pujian dari banyak orang ketika saya melayani. Saat itu, saya mempercayai bahwa sebagai orang Kristen, yang penting percaya Tuhan, hidup baik, nggak nyusahin orang, udah pasti selamat. Ditambah lagi dengan pelayanan yang saya lakukan, saya sudah merasa seperti penghuni surga. Hari Minggu, hampir pasti saya menjadi WL. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saya sering mengumpat, berkata kotor, dan jatuh dalam percabulan. Singkat cerita, Tuhan pertemukan saya dengan teman lama saya. Dia mengajak saya untuk Bible study dan saya pun mengiyakan. Banyak hal yang saya pelajari selama Bible study, tapi satu ayat ini betul-betul menggema di hati saya. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Waktu ayat itu dibukakan, saya sadar, saya tidak jauh berbeda dari setan yang cuma percaya, tapi tidak mau hidup dalam pertobatan. Dari sejak ayat itu dibukakan, saya menata kembali kehidupan kekristenan saya dan mulai bertobat. Semakin dalam saya Bible study, saya makin menyadari bahwa selama ini, saya hidup di bawah standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dulu saya menyangka ke gereja, hidup baik, pelayanan, dan percaya Tuhan saja cukup. Namun Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ternyata, Tuhan sejak awal sudah meletakkan tujuan bagi saya agar saya tidak selamat sendiri, melainkan ikut ambil bagian dalam menyelamatkan orang lain juga. Itu artinya, saya tidak boleh egois dan hanya memikirkan keselamatan sendiri saja. Semakin jauh mempelajari Alkitab, saya belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Bagaimana melihat orang terhilang seperti Tuhan melihat domba yang hilang. Saya yang tadinya cuek dan tidak peduli sama hidup orang lain, mulai punya belas kasihan dan belajar mengasihi, lalu mengerti hatinya Tuhan. November 2020, saya memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Saya ingin mengencourage teman-teman untuk tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi juga mengambil langkah pertobatan dengan serius, hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjadi alatnya dalam menyelamatkan orang lain. Sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan benar-benar bisa menjadi berkat bagi dunia ini. My name is Gary, and this is my turning point. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan naikkan pujian damai yang Dia berikan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita semua percaya Tuhan menyertai langkah kehidupan kita, amin. Dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, boleh memenuhi setiap hati kita dan pikiran kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Diberikan
Tuhan. Kami percaya damai-Mu ada di tengah-tengah kami. Kita nyanyikan lagi Bapak Ibu saudaraku. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan kita semua pasang wajah yang sukacita. Semua pada sukacita di tengah-tengah kita. Tuhan beserta dan aku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita percaya damai Tuhan melingkupi setiap kita, ada di tengah-tengah kita. Satu kali lagi nyanyi dengan sukacita. Damai yang diberikan sangat besar. Saudara percaya, amin? Damai yang jadikan hati senang. Oh, hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya. Ku serahkan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, taruh tangan kiri di dadamu Bapak Ibu. Damai yang diberikan, damai yang diberikan. Semua yang menerima damai Tuhan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa menit ke depan kita akan berkonsentrasi untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan apa makna firman Tuhan hari ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami anak-anak Bapa akan merenungkan sebagian dari firman Bapa. Mohon Roh Kudus membimbing kami semua dalam merenungkan firman Bapa agar kami memahami akan maksud firman Bapa. Anak Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan mohon dituntun dengan Roh Kudus agar dapat menyampaikan firman Bapa dengan baik. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan ayat dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya ulangi, bacaan ayat dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi
dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kami katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa jika tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada saat ini adalah membagikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera, saudara-saudara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu diartikan beberapa arti. Yang pertama, damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Damai itu aman. Arti yang kedua adalah damai sejahtera diartikan tentram, tenang. Yang ketiga, damai itu adalah keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Sedangkan sejahtera itu berarti aman, sentosa, makmur, selamat, atau terlepas dari segala macam gangguan. Damai sejahtera mengacu pada perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap dan sejahtera, bebas dari rasa kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwanya. Pengertian damai sejahtera menurut Alkitab bahwa damai sejahtera itu berasal dari bahasa Ibrani shalom, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah membaca buku tentang ilustrasi khotbah yang ditulis oleh Bapak Pendeta H. Sukahar, STH. Beliau menuliskan ada seorang yang kaya raya memesan pada orang
pelukis untuk melukiskan keadaan damai sejahtera menurut versi pelukis tersebut. Ada 2 pelukis yang dipesan oleh orang kaya itu untuk melukiskan atau menggambarkan damai sejahtera itu seperti apa. Pelukis yang pertama melukiskan damai sejahtera itu sebagai berikut. Ada sebuah danau yang tenang airnya, tidak ada topan maupun badai. Melatar belakangi danau itu tampak gunung dan bukit-bukit yang hijau segar. Di danau itu tampak sebuah perahu yang berlayar perlahan, dinaiki seseorang yang bersantai-santai di atas perahunya itu. Orang tersebut mengalami keadaan damai sejahtera itu. Pelukis kedua melukiskan damai sejahtera itu sebagai berikut. Ada sebuah bukit terjal dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap menyelimuti langit. Di tebing air terjun itu mengalir terdapat batu berlubang yang ditempati seekor burung yang bersiul-siul kegirangan. Burung itu mengalami keadaan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hasil karya pelukis yang pertama itu melukiskan tentang damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera yang timbul oleh sebab semuanya indah dan menyenangkan. Damai sejahtera kalau sehat. Damai sejahtera kalau usahanya berhasil. Damai sejahtera kalau aman. Damai sejahtera kalau kaya raya. Semua kebutuhan tercukupi dan sebagainya. Jadi maksud pelukis yang pertama ini adalah orang bisa merasakan damai sejahtera itu dipengaruhi atau ditentukan oleh keadaan yang nampak dan menyenangkan. Sedangkan hasil pelukis yang kedua itu melukiskan tentang damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera yang timbul sebab Kristus ada dalam hatinya. Damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan. Damai sejahtera walaupun kadang sakit. Damai sejahtera walaupun kadang gagal dalam usahanya. Damai sejahtera walaupun dirinya tidak termasuk orang yang kaya raya, bahkan mengalami kekurangan, tidak tercukupi kebutuhannya dan sebagainya. Itulah damai sejahtera yang sejati. Sebab kapankah dunia ini akan tenang dan selalu indah keadaannya? Kapan dunia ini akan aman? Kapan dunia ini tidak ada permusuhan? Kapan hidup di dunia ini tanpa ada masalah?
Saudaraku yang terkasih, memang suasana aman, tentram, damai, sejahtera dalam hidup kita sehari-hari itu dicari, bahkan menjadi dambaan bagi setiap orang. Tetapi kita harus ingat juga firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang demikian dituliskannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sangat jelas bagi kita sekarang, ternyata damai sejahtera dari dunia ini berbeda dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dunia ini digambarkan pelukis yang pertama, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus digambarkan oleh pelukis yang kedua tersebut di atas. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana realitasnya sekarang? Ternyata masih banyak orang-orang percaya yang bisa merasakan damai sejahtera jika seperti yang dilukiskan oleh pelukis yang pertama. Apa buktinya? Ada beberapa, misalnya yang pertama, ada orang yang murtad gara-gara silau dengan keberadaan calon istri atau suami yang kaya, yang mapan hidupnya, dengan harapan kelak dalam rumah tangganya dapat hidup damai sejahtera. Yang kedua, ada pasangan orang percaya yang pindah ke lain hati karena tergiur oleh kekayaan atau jabatannya. Tentu saja dengan harapan kelak dapat hidup senang, hidup mewah, dan damai sejahtera. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan imannya kepada dari Tuhan Yesus Kristus karena iming-iming jabatan yang tinggi. Dengan harapan dengan jabatan yang tinggi tersebut kelak dapat hidup damai sejahtera seperti yang didambakannya selama ini. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya dalam menentukan sikap? Tentu kita harus bijaksana. Ada parian dalam bahasa Jawa, jadah abang dipangan banaspati, pecah gesang kedah nderek Gusti. Begitu ya saudara-saudara? Ya, tidak boleh tidak. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah ada damai sejahtera. Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah dan sekaligus manusia yang dapat dilihat, diraba, dan didengar. Orang-orang yang percaya kepadanya hidup selama-lamanya dalam persekutuan bersama dengan Dia.
Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini memberikan pengajaran yang meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus hadir ke dalam dunia, menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Inilah damai sejahtera yang sejati. Keselamatan yang dianugerahkan dari Tuhan kepada kita. Itulah yang harus menjadi kesaksian kita. Anugerah Allah tersebut harus kita bagikan juga kepada orang lain, agar orang yang belum menerima anugerah keselamatan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, sehingga mereka pun dapat menerima anugerah seperti kita. Mereka juga dapat merasakan damai sejahtera yang sejati. Saudaraku, kita orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai di bumi saat ini. Dan betapa bahagianya kalau kita dapat membawa damai dan membagikan damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan hal itu. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, bagaimana cara membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita? Tentu banyak cara. Misalnya melalui sikap, melalui tutur kata, melalui perbuatan kita, melalui segenap kemampuan atau talenta kita masing-masing untuk melayani Tuhan dan sesama. Selamat berbagi damai sejahtera, saudaraku. Roh Kudus yang memampukan atau yang membimbing kita dalam kita berbagi damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali datang menghadap kehadirat Bapa yang kudus untuk mengucap syukur atas firman Bapa. Melalui firman Bapa yang kami renungkan saat ini, kami diingatkan dan diperintahkan untuk membagi damai sejahtera kepada sesama kami. Selanjutnya kami mohon agar kami dimampukan untuk melakukannya dengan baik. Kami mohon agar Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami semua dapat membagikan damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami ataupun dimanapun kami berada, supaya mereka pun dapat menerima anugerah, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal, seperti yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, baik melalui sikap, ucapan, tingkah laku kami, serta segenap hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang telah dibagikan. Kita yakin dan percaya bahwa firman tersebut boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menanggapi firman Tuhan yang telah kita terima
dengan kembali menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua siap menari bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, dengan sukacita ku kan menari. Bertepuk tangan seperti ini. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekarang bertepuk tangan seperti ini. Dengan bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan. Berdoa untuk setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu GKJ Plengkung, baik yang ada di Magelang maupun yang ada di luar Magelang. Hindarkanlah kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar kami tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan, dan berilah keluarga kami rezeki yang cukup setiap hari. Semoga setiap keluarga kami selalu berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, di tengah-tengah jemaat, masyarakat, dan dunia. Inilah seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucap syukur Tuhan ketika kami boleh Tuhan kumpulkan kembali untuk beribadah bersama, untuk mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap gereja boleh menjadi saluran berkat, dan setiap gereja ini Tuhan boleh memberkati setiap jemaatnya. Kami berdoa terkhusus untuk GKJ Plengkung Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat untuk Kota Magelang Tuhan. Setiap warga jemaat GKJ Plengkung juga boleh terberkati melalui adanya GKJ Plengkung, terlebih masyarakat yang ada di sekitar gereja yang ada di Magelang juga kiranya Tuhan memberkati selalu Tuhan. Berdoa untuk pendeta Kristian dan juga pendeta Gladys Tuhan, biar kiranya setiap pelayanannya Tuhan sertai, biarlah mereka berdua juga boleh menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutus untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan setiap agenda kegiatan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan lancar. Program kerja majelis juga boleh Tuhan selalu sertai. Bapak Ibu majelis baru juga kiranya Tuhan selalu berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah setiap orang, setiap warga jemaat Tuhan boleh tengok satu persatu. Biarlah hikmat, bijaksanaan turun dari Tuhan atas kami semua yang ada di GKJ Plengkung Tuhan, sehingga kami terus boleh menjadi berkat. Iman kami boleh terus bertambah Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu kemanapun kami pergi, kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu yang saat ini masih boleh terus melayani. Kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Kami sangat bersyukur oleh karena karya keselamatan yang Tuhan nyatakan di kayu salib, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Kami sangat bersyukur oleh karena Roh Allah, Roh-Mu yang kudus menjadi meterai dan tinggal menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai pribadi senantiasa perlu mengisi busur panah kami dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami mohon berkat di dalam akademik, sehingga kami berhikmat
dan siap untuk menghadapi tantangan zaman dan dapat memilih profesi yang Tuhan berkati. Kami juga bersyukur untuk profesi yang mungkin sudah kami jalani. Kami mohonkan senantiasa hikmat dari Roh Allah dalam menilai segala sesuatu, memahami, dan sanggup mengerjakan apa yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kami seperti Yusuf, Daud yang cakap melakukan tugas, sehingga kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang Maha Baik, yang patut kami sembah, kami tinggikan, dan yang telah bangkit serta menang atas maut. Dengan segala kerendahan hati kami datang dan bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup ini. Bersyukur pula atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Untuk itu marilah kita taat pada firman-Nya, seperti Tuhan Yesus taat pada Bapa sampai akhir hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa kami, keadaan negara kami yang subur makmur, agar kami dapat mengelola dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk para pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang telah memilih pemimpin bangsa ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif, tentram, damai antar umat beragama, serta saling menghormati. Berikanlah jalan yang terbaik bagi situasi persoalan bangsa kami, ya Tuhan. Dan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan sinar kasih-Mu kepada sesama yang masih di dalam kegelapan. Ampunilah dosa bangsa kami, Tuhan, juga para pemimpin bangsa kami. Jika banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami naikkan doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa bersekutu dengan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kami berdoa agar firman-Mu senantiasa masuk ke dalam hati kami, dan tetap tertanam dalam hati kami, dan juga bisa kami lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi berkat bagi sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yang juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu.
sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri renungan kita, persekutuan kita saat ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi kita akan naikkan pujian Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom, Heavenly Shalom, Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom, Heavenly Shalom, Heavenly Shalom Aleichem. Demikian ibadah online Soan Gusti di kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Soan Gusti berikutnya. Tetap sehat,
Tetap semangat, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.